Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di part ke-13 di segmen 17 langkah. Jadi, pelajaran ke-13 yang aku dapatkan di usia aku yang ke-17 ini adalah makin dewasa itu makin sepi aja hidupnya. Karena teman itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Jadi mungkin dulu ketika kita kecil banyak tuh circle permainan kita, teman-teman kita mungkin udah sampai 15 orang, sampai 20 orang dan banyak gitu. Tapi kok makin kesini aku ngerasa ya makin sepi gitu kan, makin sedikit orang-orang yang memang sevisi dan semisi sama kita gitu. Karena aku sering kali merasa bahwa ya memang nggak apa-apa gitu, kita nggak bisa memaksakan kehendak teman kita untuk selalu bersama kita gitu. Mungkin ada teman yang dulu dekat terus kemudian dia menjauh karena memang visi misi dia nggak sama dengan kita, prinsip yang diambil nggak sama dengan kita, ya kita bisa apa gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan dengan takdir yang udah memang dia jalani gitu kan, dengan pilihan-pilihan yang dia ambil, ya kita nggak bisa untuk memaksakan kehendak kita agar dia selalu bersama kita. Mungkin dia pergi juga bukan karena dia benci gitu, tapi karena dia memiliki sebuah mimpi-mimpi yang memang harus dia perjuangkan, dan itu nggak harus sama kita gitu, dan itu it's okay gitu. Dan mungkin kita juga sama gitu kan, kita mencari teman-teman yang sevisi misi dengan kita gitu. Karena aku juga menyadari bahwa teman itu ternyata bukan soal kuantitas, bukan soal jumlah, bukan soal banyaknya teman yang kita punya, tapi soal bagaimana circle pertemanan yang kita miliki itu bisa untuk menjaga kita, bisa untuk membawa kita menuju kebaikan-kebaikan selanjutnya gitu kan, yang dimana ada keberkahan di dalamnya gitu. Dan keberkahan itu apa sih gitu kan ya? Keberkahan itu ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Jadi bagaimana circle pertemanan yang kita miliki itu bisa untuk menambah kebaikan-kebaikan, walaupun mungkin jumlahnya sedikit, mungkin cuma 2 orang gitu kan ya. Ini tuh maksud aku tuh teman deket ya, kemudian cuma 5 orang atau bahkan mungkin 1 orang aja sebagai teman deket kita, ya itu nggak apa-apa banget gitu. Karena ya balik lagi gitu kan, kita nggak bisa untuk memaksakan kehendak semua orang, kita nggak bisa untuk memaksakan keinginan kita aja, karena ya setiap orang itu punya pilihannya masing-masing, dan setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Ya mungkin buat kita yang baru merasakan pertama kali mungkin itu sulit gitu kan, tapi balik lagi sih, makin kesini kita juga makin merasa bahwa ya pertemanan itu harusnya bisa untuk menambah ketaatan kita kepada Allah, bukan mengajak kita bermaksiat gitu. Jadi kalau misal circle pertemanan itu hanya membawa kita kepada kemaksiatan, ya harusnya kita jauhi. Di sini dijauhi bukan berarti memutus tali silaturahmi, tapi kita menjauh untuk menjaga kewarasan kita, menjaga mental kita, menjaga iman kita gitu. Tapi tetap kita mendakwakan mereka, tetap kita mengingatkan mereka, tetap gitu. Jadi ya gitu. Kemudian aku sempat sih kayak merasa kok dia awalnya deket sama aku, dia ke aku tuh cuman pas butuh aja gitu loh. Dia ke aku, dia mendekat ke aku pas dia butuh sesuatu, pas dia butuh untuk meminta pertolongan aku, misal butuh penjelasan tentang hal ini dan lain sebagainya. Aku awalnya kecewa, aku awalnya sakit hati, tapi aku jadi makin sadar aku nggak boleh egois gitu loh. Aku egois banget kalau misalkan gitu kan, nampaknya kayak aku egois banget sih gitu. Padahal kan ya pilihan dia, kita juga nggak bisa untuk mengintervensinya kan gitu. Jadi ya akhirnya kayak oh ya udah gitu, kamu nggak boleh egois ya, apapun yang terjadi ya udah. Jadi ya akhirnya aku sadar bahwa setiap apapun yang terjadi saat ini gitu kan, mungkin ya kita makin dewasa makin sepi hidupnya gitu kan, karena nggak banyak teman di sekitar kita, ya nggak apa-apa gitu kan. Karena aku berharap tapi teman-teman jangan redup gitu sinarnya, teman-teman tetap semangat dengan apapun yang ada di sekitar teman-teman gitu. Karena ya balik lagi sih, itu memang udah jadi konsekuensi kita ketika kita memilih sebuah prinsip yang mungkin orang-orang nggak suka, prinsip yang mungkin orang-orang nggak bisa mentolerir hal itu gitu kan ya. Orang-orang tidak bisa untuk
mengikuti kita, dan itu wajar ya, karena mungkin memang kita memang nggak seprinsip sama dia, kita nggak sevisi sama dia, dan takdir kita nggak sama kayak dia. Jadi nggak apa-apa kalau misal makin dewasa tuh makin sepi hidupnya, oke? Karena ingat, teman itu bukan soal kuantitas, bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Bagaimana teman-teman itu bisa membawa kita untuk senantiasa istiqomah di jalan ketaatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.